baik atau buruk? Sehat. Tidur malamnya bagaimana, Bibi? Nyenyak. Bibi sudah mandi belum? Sudah. Sudah makan? Sudah makan? Sudah. Terus, Bibi ini masih dengar suara-suara? Masih. Suara bilang bagaimana dia? Dia bilang bagaimana? Suara. Bilang Bibi lakukan apa? Bilang Bibi jangan mandi. Suaranya dari mana Bibi dengar? Suara di sana atau di sana? Bibi masih ingatkah cara-cara yang saya sudah jelaskan kemarin? Cara-cara menghilangkan suara itu masih ingat? Yang pertama bagaimana? Yang pertama buat apa? Oh, masih agak lupa-lupa ya. Yang pertama tuh pegang telinga. Coba lakukan pegang telinga. Terus bilang, saya tidak mau dengar. Coba. Saya tidak mau dengar. Coba ulang. Saya tidak mau dengar. Cara yang kedua, Bibi mengabaikan suara itu dengan cara Bibi cuek saja. Kalau suaranya dari sana, Bibi terus ini lihat ke sana, Bibi balik muka ke samping. Coba balik muka ke samping. Sini. Itu tidak mau dengar toh suara. Yang ketiga, Bibi meminta keluarga untuk bercakap-cakap dengan Bibi, cerita-cerita dengan keluarga supaya suaranya tidak dengar lagi. Terus Bibi melakukan kegiatan seperti sapu apa? Rumah. Oke, Bibi tahu kan sapu rumah toh? Kalau Bibi dengar suara-suara, Bibi langsung ambil sapu terus sapu rumah sampai suaranya hilang gitu. Terus yang terakhir dengan cara minum obat secara teratur supaya suara-suaranya tidak terdengar lagi. Bibi bisa ikuti cara-cara itu yang saya bilang tadi. Yang pertama bagaimana tadi? Yang tutup telinga. Bilang bagaimana? Tutup telinga tadi. Saya tidak mau dengar. Bibi sudah tahu Nanti kalau Bibi masih dengar suara, Bibi buat itu tuh tutup telinga, bilang saya tidak mau dengar. Kalau masih dengar, Bibi minta keluarga untuk cerita-cerita dengan Bibi supaya suara itu tidak terdengar lagi. Kalau masih terdengar, Bibi ambil sapu rumah buat kegiatan-kegiatan tuh kerja-kerja. Terus yang keempat, kalau Bibi langsung minum obat saja. Setelah makan tuh Bibi minum obat. Bibi jangan lupa kalau Bibi masih dengar suara-suara, ikuti cara-cara yang saya katakan tadi. Yang pertama itu dengan menghardik, itu tutup telinga, bilang saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Yang kedua itu dengan cara mengabaikan atau cuek. Yang ketiga itu dengan cara distraksi, itu bercakap-cakap dengan orang lain atau keluarga terdekat itu, dan melakukan kegiatan disenangi dengan sapu-sapu rumah tadi. Dengan yang terakhir itu dengan cara minum obat secara teratur supaya Bibi tidak lagi dengar suara itu Terima kasih atas waktunya selama 2 minggu. Jadi jangan lupa minum obat supaya cepat sembuh Bibi Bibi mau sembuh toh? Mau sehat toh? Bibi harus rajin minum obat. Baik Bibi, saya permisi dulu permisi pulang ke rumah. Selamat pagi Bibi. Bibi. Pagi.
Perkenalkan, saya Leonarda Istansia Wanda, mahasiswa praktik program studi D3 Keperawatan ND. Selama 2 minggu, saya telah mengkaji Bibi Hafsa dengan masalah halusinasi pendengaran. Mama, apakah ada keluhan dalam merawat Bibi Hafsa? Keluhan yang Mama rasakan? Tuhan dia pokoknya itu tadi malas mau mandi, mau tidur siang juga dia setengah mati, ini mau suruh juga setengah mati, malas mau kerja, pokoknya tidak tahu semua dia mau kerja apa. Dia tidak mendengar suara-suara. Dengar juga suara-suara. Baik Mama, saya akan menjelaskan sedikit tentang halusinasi pendengaran. Nah, itu adalah persepsi yang salah dari indera pendengaran, seolah-olah dia mendengar suara, tapi sebenarnya tidak ada. Nah, mendengar suara, tetapi kayak itu tuh bukan suara yang nyata, hanya mendengar, bukan kayak kita yang omong dan dia tidak, dia hanya dengar kayak dengar sembarang tuh, tidak nyata gitu Mama. Tanda dan gejalanya itu dia senyum-senyum sendiri, tertawa sendiri, kadang-kadang marah, terus dia mendengar dan bercakap-cakap sendiri, omong-omong sendiri gitu. Iya, iya. Cara mengontrol halusinasinya itu dengan cara yang pertama itu latihan menghardip. Itu dengan cara dia harus menutup telinganya dan katakan, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Yang kedua itu dengan cara mengabaikan suara-suara itu supaya dia tidak lagi dengar suaranya. Yang ketiga dengan cara distraksi, itu dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain dan melakukan kegiatan yang disenangi. Ketika dia mendengar suara-suara, dia bisa langsung meminta keluarga untuk bercakap-cakap dengan dia supaya suara-suaranya jangan terdengar lagi. Dan dia bisa lakukan aktivitas atau kegiatan yang dia senangi seperti menyapu rumah. Kalau dia sudah mendengar suara, dia langsung bangun untuk sapu rumah kah, atau lakukan aktivitas yang dia senangi itu supaya suaranya tidak terdengar lagi. Dan yang terakhir itu dengan minum obat secara teratur supaya suaranya itu bisa hilang dan dia tidak mendengarnya lagi. Mama bisa membantu saya untuk merawat Bibi Hafsa ya Mama? Baik Mama, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang masalah yang dialami oleh Bibi Hafsa. Mama bisa toh membantu saya untuk merawatnya? Terus jangan lupa minum obat. Obatnya itu 1 hari 1 kali malam. Minum itu setelah makan tuh. Baik Mama, terima kasih atas waktunya selama 2 minggu. Mama sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Baik Mama, sekarang saya pamit pulang ya Mama ya. Terima kasih atas waktunya Mama. Selamat pagi.